Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Susti Maitasari. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Apa itu sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP? Nah, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas, termasuk Puskesmas pembantu yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Menkes/SK/2 tahun 1981. Nah, tujuan dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP adalah agar semua data hasil kegiatan Puskesmas dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang di atasnya sesuai kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP. Nah, manfaat pencatatan dan pelaporan antara lain ada 4, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengelola informasi kegiatan di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, memudahkan dalam memperoleh data untuk perencanaan dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pembinaan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam melakukan evaluasi hasil. Selanjutnya, jenis pencatatan dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP. Ada 2 jenis pencatatan. Yang pertama yaitu pencatatan yang dibuat di dalam gedung Puskesmas. Nah, apa itu pencatatan yang dibuat di dalam gedung Puskesmas? Yaitu semua data yang diperoleh dari pencatatan kegiatan harian program yang dilakukan dalam gedung Puskesmas, seperti tekanan darah, laboratorium, KB, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pencatatan di luar gedung Puskesmas. Apa itu pencatatan yang dibuat di luar gedung Puskesmas? Yaitu data yang dibuat berdasarkan catatan harian yang dilaksanakan di luar gedung Puskesmas, seperti kegiatan program Posyandu, kegiatan kesehatan lingkungan, UKS, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai pengelolaan pencatatan. Nah, semua kegiatan pokok di dalam maupun di luar gedung Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan bidan di desa harus dicatat. Formulir standar yang ditetapkan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP dapat digunakan untuk memudahkan pencatatan. Nah, jenis formulir tersebut terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, rekam kesehatan keluarga atau RKK, yang kedua, kartu rawat jalan, yang ketiga, kartu indeks penyakit, yang keempat, kartu ibu, kelima, kartu anak, keenam, KMS balita, ketujuh, KMS ibu hamil, yang kedelapan, KMS usia lanjut, dan yang terakhir, kesembilan, yaitu registrasi. Selanjutnya, ada beberapa jenis laporan yang dibuat oleh Puskesmas, antara lain yang pertama, yaitu laporan harian untuk melaporkan kejadian luar biasa penyakit tertentu. Yang kedua, laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi. Yang ketiga, laporan bulanan untuk melaporkan kegiatan rutin program. Laporan jenis ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama LB1 berisi data kesakitan, yang kedua LB2 berisi data kematian, dan yang ketiga
LB3 berisi data program gizi, KIA, KB, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu LB4 berisi data obat-obatan. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dapat dilakukan di dalam dan di luar gedung. Di dalam gedung, loket memegang peranan penting bagi seorang pasien yang berkunjung pertama kali atau yang melakukan kunjungan ulang. Sedangkan di luar gedung, pasien dicatat pada register sesuai pelayanan yang diterima. Selanjutnya, pengelolaan pelaporan. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat nomor 590-DJ-Info-96. Pelaporan puskesmas menggunakan tahun kalender yaitu dari bulan Januari sampai Desember dalam tahun yang sama. Formulir pelaporan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau beban kerja di puskesmas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai frekuensi laporan. Laporan triwulan. Nah, laporan triwulan dikirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari triwulan yang dimaksud. Contohnya seperti laporan triwulan pertama tanggal 20 April 2019. Maka laporan triwulan berikutnya pada tanggal 20 Mei 2019. Nah, laporan ini diberikan kepada dinas-dinas terkait, yaitu yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Dati 1, yang kedua, Kepala Kantor Wilayah Depkes Provinsi, ketiga, Depkes RI, Cekwi, Ditjen Binkesmas, yang keempat, laporan tahunan. Laporan tahunan dikirim paling lambat akhir bulan Februari di tahun berikutnya dan diberikan kepada dinas-dinas terkait. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme pelaporan. Yang pertama yaitu tingkat puskesmas. Laporan dari puskesmas pembantu dan bidan di desa disampaikan ke pelaksana kegiatan di puskesmas. Pelaksana merekapitulasi yang dicatat baik di dalam maupun di luar gedung, serta laporan yang diterima dari puskesmas pembantu dan bidan di desa. Hasil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dimasukkan ke formulir laporan sebanyak 2 rangkap untuk disampaikan kepada koordinator SP2TP. Hasil rekapitulasi pelaksanaan kegiatan diolah dan dimanfaatkan untuk tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja kegiatan. Yang kedua yaitu tingkat Dati 2. Pengolahan data SP2TP di Dati 2 menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh Depkes. Laporan SP2TP dari puskesmas yang diterima Dinas Kesehatan Dati 2 disampaikan kepada pelaksana SP2TP untuk direkapitulasi atau di entry data. Hasil rekapitulasi dikoreksi, diolah, serta dimanfaatkan sebagai bahan untuk umpan balik, bimbingan teknis ke puskesmas, dan tindak lanjut untuk meningkat kinerja program. Hasil rekapitulasi data setiap 3 bulan dibuat dalam rangkap 3 dalam bentuk soft file serta dikirimkan ke Dinas Kesehatan Dati 1, Kanwil, Depkes Provinsi, dan Departemen Kesehatan. Yang ketiga itu tingkat Dati 1. Pengolahan dan pemanfaatan data SP2TP di Dati 1 mempergunakan perangkat lunak sama dengan Dati 2. Laporan dari Dinkes Dati 2 diterima oleh Dinas Kesehatan Dati 1 dan Kanwil 1 dalam bentuk soft file dikompilasi atau direkapitulasi. Hasil rekapitulasi disampaikan ke pengelola program Dati 1 untuk diolah dan dimanfaatkan serta dilakukan tindak lanjut, bimbingan, dan pengendalian. Yang terakhir yaitu tingkat pusat. Hasil olahan yang dilaksanakan Ditjen Binkesmas paling lambat 2 bulan setelah berakhir triwulan tersebut disampaikan kepada pengelola program terkait. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.